Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Ya, pertama-tama saya mohon maaf kalau untuk perkuliahan hari ini kita terpaksa menggunakan media YouTube karena memang dilalah hari ini saya ada acara, ya, mau jenguk ke rumah sakit. Jadi makanya kita perkuliahan menggunakan media YouTube dulu sementara. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan menggunakan grup WA. Ya, selama saya masih bisa megang HP, saya akan balas. Oke, nah berkaitan dengan mata kuliah kita hari ini ya ini hukum ketenagakerjaan. Nanti mungkin kita akan apa ya video ini mungkin hanya akan singkat saja karena kita nanti akan banyak berdiskusi. Karena saya nanti minta teman-teman sekalian nanti untuk yang banyak berbicara bukan cuma saya aja. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita lanjutkan materinya dulu ya karena kemarin kita baru sekedar pembahasan masalah PHK kayaknya. Jadi, teman-teman sekalian, kita kemarin baru aja mengalami kuliah secara offline, ya, dan cukup panjang waktu yang kita ini laksanakan kemarin karena memang materi yang kita bahas ini menarik banget ya, masalah PHK. Nah, kita akan lanjutkan ya materinya ya. Saya akan share screen. Oke. Oke, Pak. Oke. Nah, eh, lagi kuliah. Oh, nggih, ngapunten. Oke. Nah, jadi PHK itu apa sih? Simpelnya secara definisi adalah merupakan pemutusan hubungan kerja, simpel kan? Nah, ini adalah sebuah proses di mana perusahaan ini melakukan sebuah tindakan untuk mengakhiri hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan apa karyawan. Nah, jadi apa namanya? Ini bisa dilakukan secara inisiatif perusahaan maupun secara inisiatif karyawan, ya. Nah, PHK ini dapat terjadi apa karena memang beberapa alasan. Bisa saja kalau dari perusahaan itu untuk perampingan efisiensi pegawai, kalau dari si apa karyawan itu bisa karena mungkin ingin mencari penghidupan yang lebih layak lagi, mungkin seperti itu. Nah, tapi pada intinya ini merupakan proses untuk mengakhiri hubungan antara pengusaha atau perusahaan dengan karyawan, ya itu PHK. Nah, dasar hukumnya apa? Tentu saja ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 itu tentang Ciptaker itu ya. Ya, terus kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, terus kemudian alasan apa saja sih ya yang apa dapat menjadi dasar untuk menghentikan hubungan kerja? Nah, ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, ini kalau dari segi karyawannya ya, yakni dari segi perusahaannya, bila karyawan tadi terbukti melakukan pelanggaran berat seperti tindakan kriminal ataupun juga apa namanya ataupun tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan secara serampangan yang secara nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan, ya. Terus kemudian karyawan tersebut tadi ya melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, terus kemudian kondisi keuangan perusahaan yang memburuk atau mengalami kerugian. Jadi mau pilot ya, nyaris pilot seperti itu. Terus kemudian perusahaan tadi karena memburuk atau mengalami kerugian tadi melakukan efisiensi atau restrukturisasi, ya, perampingan karyawan seperti itu. Nah, dan yang terakhir karena karyawan tadi mencapai usia pensiun atau udah waktunya pensiun seperti itu. Nah, jenis-jenis PHK ada macam-macam ya. Yang pertama adalah PHK yang atas permintaan karyawan. Ini apa alasan pribadi ya, biasanya mungkin karena ingin cari pekerjaan yang lain atau mungkin untuk fokus untuk mengurus hal tertentu dan lain-lain ya. Tapi intinya ini dilakukan oleh karyawan tadi. Nah, dalam suatu kondisi tertentu, misalnya karyawan tadi ternyata masih terikat kontrak dengan perusahaan yang tempat dia bekerja, nggak jarang juga perusahaan karena merasa dirugikan karena karyawan tadi pensiun, dia dapat meminta ganti kerugian dalam apa berupa denda, ya. Ini ada dalam kontrak kerja. Makanya teman-teman sekarang kalau mau kerja ketika awal-awal masuk itu mesti akan diminta yang namanya kontrak kerja, itu tanda tangan. Nah, ini surat kerja, surat kontrak itu harus dibaca baik-baik karena terkadang ada aturannya terkait dengan yang namanya penalti ini, ya. Jadi misalnya penaltinya itu biasanya ada batas waktunya. Kalau Anda sudah bekerja selama lebih dari beberapa tahun, maka otomatis dia ini Anda ini apa namanya misalnya sebelum waktunya itu berakhir Anda sudah resign, maka Anda wajib membayar ganti kerugian sejumlah. Nah, ini terkadang ketentuannya berbeda. Ada yang nanti modelnya apa namanya
Misalnya nih, ketentuannya 3 tahun, terus sebulan sebelum berakhir, nah otomatis kan ini udah mau berakhir kan berarti ya, itu nanti bisa bayarnya full atau bisa bayarnya dikalikan sesuai dengan jumlah bulan yang belum ada apa, bulan sebelum berakhirnya perjanjian tadi, itu bisa ya. Atau terkadang juga malah nggak disuruh bayar sama sekali. Ini tergantung koordinasi dengan perusahaan, karena sekali lagi yang namanya hukum tenaga kerjaan ini adalah hubungan perdata antara pengusaha dengan karyawan, ya. Terus, nah, PHK tadi ya, ini yang karyawan ya. Nah, kedua adalah PHK oleh perusahaan. Nah, ini biasanya karena memang efisiensi, perubahan struktur organisasi, atau memang karena ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh si karyawan. Ya, itu PHK oleh perusahaan. Tapi sekali lagi, semua ini ketentuannya jelas, ya. Kecuali karena memang pelanggaran berat atau pelanggaran berat ya, seperti dia melakukan kesalahan yang sangat merugikan perusahaan atau melakukan perbuatan pidana, PHK oleh perusahaan yang dilakukan karena efisiensi atau perubahan struktur organisasi ini dilakukan nggak langsung begitu saja, tapi melalui pemberitahuan terlebih dahulu. Di mana kalau misalnya memang terbukti bahwa perusahaan tiba-tiba aja dalam sehari langsung memecat Anda tanpa alasan yang jelas ataupun juga dengan alasan yang sebenarnya ini efisiensi, tapi dilakukan di hari yang sama, Anda diumumkan, maka otomatis itu dapat diajukan kepada lembaga asosiasi ini pekerja, ya. Itu PHK oleh perusahaan. Nah, selain itu juga ada PHK karena keadaan tertentu, misalnya nih, karena delalah mungkin pabriknya kena banjir ya, sehingga rusak semua, kan nggak mungkin bisa ada lagi pekerjaan di sana. Kayak kasusnya dulu yang pernah kejadian di Semarang ya, yang tanggulnya itu banjir kanal jebol, itu kan perusahaan-perusahaan di sana, pabrik-pabrik di sana banyak yang hancur, ya otomatis nggak bisa lagi berjalan, atau mungkin karena itu krisis ekonomi ataupun pandemi ya. Nah, terus juga ada yang paling umum adalah PHK akibat pensiun. Jadi kalau mungkin kesannya kalian itu PHK itu kesannya kayak kasar, enggak. PHK itu pemutusan hubungan kerja, ya termasuk pensiun ini, karena di sini berarti hubungannya udah putus, ya. Itu PHK akibat pensiun. Nah, lanjut ya. Nah, satu hal yang paling sering ditanyakan terkait dengan PHK adalah apa? Pesangon. Saya yakin ini adalah yang paling sering ditanyakan. Nah, berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021, ya, udah nggak ada lagi yang namanya uang pensiun, ya. Nggak ada lagi uang pensiun, ya. Jadi mungkin yang generasi-generasi tua pernah mendengar ada istilah uang pensiun, yakni jaminan uang yang diberikan secara berkala oleh perusahaan pada orang yang pensiun tadi, selama yang bersangkutan itu masih hidup, yang dimana ini udah nggak lagi dipakai lagi, ya. Jadi kalau teman-teman sekarang belum tahu, orang-orang yang pensiun di tahun 2020 ke bawah itu masih mendapatkan uang pensiun yang setiap bulan diberikan. Ini untuk instansi-instansi negeri terutama. Nah, terus kalau yang setelah itu ya sudah nggak lagi diberlakukan. Jadi kayak saya, teman-teman sekalian nanti kalau udah kerja atau yang udah kerja saat ini, ketika teman-teman sekalian nanti pensiun ya udah dapatnya uang pesangon. Jadi uang yang diberikan besar di awal, ya. Nah, terhadap yang namanya uang pensiun ini juga cukup menarik ya, karena muncul perdebatan terkait dengan adanya pemberian uang pensiun bagi mantan anggota DPR. Ini menarik banget nih. Jadi ketika Anda menjabat sebagai anggota DPR dan kemudian Anda pensiun, ada uang pensiun yang diberikan kepada Anda sebagai mantan anggota DPR. Karena dianggap sebagai pensiun. Ini hal yang aneh menurut saya. Dan juga perlu mendapat kajian lebih lanjut, ya. Tapi tolong dikoreksi kalau salah. Kalau saya sih, kalau memang benar seperti itu, saya rasa ada baiknya untuk dikaji ulang. Nah, kembali ke pensiun, ke uang pesangon tadi. Nah, uang pesangon ini adalah kompensasi yang wajib diberikan kepada perusahaan, kepada karyawan yang di PHK, ya. Besarnya itu bervariasi ya, bisa biasanya berhubungan dengan masa kerja karyawan. Semakin lama otomatis semakin tinggi juga uang pesangon yang wajib diberikan. Nah, komponen-komponennya apa aja sih? Ya, tentu saja pertama adalah
uang pesangon. Ini yang pokok ya. Ini adalah berhubungan dengan masa kerja karyawannya, ya berapa tahun, berapa puluh tahun ya. Ini juga apa mohon maaf, ini berdasarkan masa kerja karyawan, terus kemudian ada uang penghargaan masa kerja. Jadi penghargaan yang diberikan untuk orang-orang yang memang sudah melalui masa tertentu. Misalnya dia udah mengabdi selama lebih dari 20 tahun, itu kan dapat penghargaan. Nah, itu nanti untuk uang pensiunnya juga otomatis nambah, ya. Sama uang untuk penggantian hak. Ini untuk penggantian mungkin selama dia bekerja nggak pernah ngambil cuti, maka setelah pas dia pensiun, uang itu akan diberikan kepada dia karena dia tidak pernah mengambil cuti seperti itu. Itu untuk pesangon. Nah, sekali lagi apa terakhir ya untuk yang kita kalau bahas masalah pensiun. Nah, PHK yang paling umum dan yang kalau saya boleh bilang paling terhormat adalah pensiun. Nah, kalau kita bicara mengenai pensiun, besarannya bermacam-macam ya. Kalau di Indonesia sendiri apa standarnya itu usia pensiun adalah 55, tapi dalam undang-undang yang terbaru tentang ASN itu 56 kalau nggak salah. Nah, di sini sekali lagi besarannya juga berubah-ubah tergantung dengan kebijakan pemerintah. Tapi di sini usia yang paling standar adalah 55, ya. Dan meskipun demikian, walaupun sudah pensiun, terkadang kalau misalnya memang instansi atau perusahaan tersebut membutuhkan, bisa nih perusahaan tadi mengajak atau menawarkan apa mau nggak bekerja kembali. Kayak dosen misalnya, ada yang namanya NIDN, itu kayak saya, itu ada, berarti saya dosen ini ya, dosen di Amerika ya. Tapi ketika saya sudah pensiun, nanti saya bisa mengajukan NIDK, ya. Khusus berarti bahasanya. Jadi saya setelah pensiun, tetap bisa mengajar, tapi selama apa namanya universitas mengizinkan. Cuman memang kalau kita lihat dari peraturan yang baru, kalau sekarang dosen yang sudah memasuki masa pensiun tidak lagi dipakai sebagai penghitung, sehingga dosen yang sudah pensiun ya otomatis ini mungkin akan jarang lagi diterima sebagai tenaga pengajar di universitas menurut ketentuan dari dikti yang terbaru, ya. Nah, terkait dengan pensiun ini ya ada beberapa kewajiban yang wajib diberikan oleh pengusaha atau instansi. Yang pertama adalah pesangon tadi ya. Nah, besarannya ini biasanya dikalikan dengan masa kerjanya yang bersangkutan. Nah, dan jumlahnya ini cukup besar ya. Bisa mencapai ya 30 sampai ya puluhan juta lah ya tergantung. Untuk teknis menghitungnya nanti akan saya kita bahas ke depan ya. Nah, tapi terkait dengan pensiun ini untuk pemberian pesangon ini lebih efektif daripada pemberian uang pensiun. Karena apa? Karena memang kalau kita hitung memang besarnya kelihatan di awal ya, tapi kalau dibandingkan dengan pensiun nanti berikan per bulan ya jatuhnya lebih murah. Karena kita kan sudah sering melihat ya orang-orang yang pensiun di usia 55 masih segar bugar dan bahkan ketika udah menginjak usia 80 sekalipun masih seger. Bayangkan kalau perusahaan masih harus menanggung pembayaran uang pensiun karyawan kami dari usia 55 sampai 80. Berarti ada berapa? Hampir 25 tahun ya yang apa tentu saja sangat memberatkan keuangan perusahaan ataupun instansi. Jadi kalau kita bandingkan dengan kayak DPR misalnya, tentu saja untuk orang-orang yang apa DPR yang sudah tidak lagi menjabat juga mendapatkan uang sebanyak itu kan juga uh, perlu menjadikan kajian lebih lanjut ya itu. Nah, terus terakhir sedikit perbandingan saja ya. Ini saya lakukan perbandingan dengan negara-negara lain, USA dan China misalnya ya. Kalau di Indonesia itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan sama PP nomor 35 2021, kalau di China Undang-Undang Ketenagakerjaan China dan Kode Perburuhan ya, di sini sudah ada labor codes ya atau kode perburuhan. Di USA juga ada ya, Federal Labor Standard Act dan State Employment Laws ya. Di sini mungkin istilahnya beda, tapi kalau saya lebih condong kalau misalnya istilahnya lebih ke arah code of apa labor ya kode perburuhan karena di sini harusnya bisa lebih rigid dan lebih lengkap karena memang kalau saya mau makan itu berarti nanti modelnya sama kayak KUHP seperti itu. Nah, lanjut kalau misalnya alasan PHK di sini ada nih di Indonesia diakui tentang apa ada efisiensi, pelanggaran berat, force majeure, usia pensiun. Nah, kalau di China juga ada efisiensi, pelanggaran berat dan perubahan kondisi ekonomi. Nah, kalau di USA ini agak beda, kecuali ada yang namanya at will employment, kecuali alasan yang diskriminatif ya. Jadi dapat dipecat di tempat juga. Ini hal yang unik ya, ya. Nah,
Jadi di USA ini ada dua jenis, ada at will employment sama PHK dengan notifikasi khusus. Nah, ini bedanya apa? Jadi ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang sama negara diberikan kewenangan untuk dapat langsung dipecat di tempat. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya kecil ya atau sederhana, sehingga memudahkan untuk si pengusaha tadi untuk segera mencari karyawan yang baru, mungkin seperti itu. Nah, itu apa untuk pesangonnya juga berbeda-beda. Nah, bahkan di USA juga, saya lagi baik lagi ya, ini tidak diwajibkan oleh federal law, ya, walaupun ada beberapa negara bagian yang mengatur. Jadi memang di USA itu kalau kamu pensiun, dapat pesangon itu juga tergantung perusahaan tempat kamu bekerja. Kadang malah nggak dikasih. Ya. Terus juga kalau usia pensiun, nah di sini Indonesia 55, tapi kalau di China 55 sampai 60, dan kalau di USA tidak diatur, ya. Jadi selama dia masih bisa fit untuk bekerja, bisa bekerja. Inilah yang mengakibatkan bahkan kayak yang dulu si Joe Biden itu di usia udah senja itu bisa menjadi presiden, dan juga banyak banget nih orang-orang yang sudah memasuki usia senja di USA masihlah tetap bekerja, ya. Tapi sekali lagi ya itu apa namanya, kalau mereka nggak mau ya bisa tidak mengikuti. Tapi memang pada dasarnya memang sekarang ini harapan hidup semakin tinggi. Jadi sehingga usia 80 pun juga masih bisa hidup dengan tenang ya, masih seger sekali lagi. Nah, itu kira-kira untuk yang materi yang saya berikan pada perkuliahan hari ini. Nah, selanjutnya kita kalau bahas lebih lanjut mungkin apa berhubungan dengan absensi perkuliahan hari ini ya. Apa saja sih? Nah, eh, kita kalau bicara mengenai yang namanya PHK, ya, kita harus tahu ada fenomena yang saat ini sedang marak ada di Indonesia yang menjadi kayak momok yang menakutkan bagi teman-teman yang mungkin belum bekerja ataupun yang sudah bekerja, ya, yakni gelombang PHK. Nah, saya akan share sebuah video yang menurut saya bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Silahkan bisa direnungi dan diresapi. Sebentar ya. Krisis ekonomi global yang berkepanjangan terus memaksa perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah sulit. Salah satunya kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 511 pekerja di pabrik kompor gas Kuantum. Perusahaan tersebut, yang selama bertahun-tahun menjadi tumpuan bagi ratusan pekerja, kini terpaksa mengambil langkah sulit akibat lesunya pasar dan perubahan kebijakan ekonomi. Bagi para pekerja yang terkena dampak, PHK ini bukan hanya berarti hilangnya sumber penghasilan, tetapi juga ketidakpastian besar tentang masa depan mereka, keluarga, dan anak-anak mereka. Mulai tahun 2016, perusahaan kita udah mulai oleng. Dan masuklah di tahun 2018 dan 2019, perusahaan masuk ke PKPU. Adapun untuk hak-haknya karyawan, pembayarannya bekerja sesuai dengan kawan-kawan untuk bekerja harian, dibayarnya secara harian. Saat ini semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan di Indonesia akibat dampak dari vonis pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini semakin mempertebal gambaran suram perekonomian Indonesia yang belakangan ini kian banyak memunculkan sinyal buruk. Beberapa pekerja yang terkena dampak PHK mengalami berbagai tantangan, mulai dari kesulitan finansial hingga stres mental. Bahkan di antara yang menggantungkan hidupnya kepada bantuan sosial. Oke, cukup sebentar saja ya. Tadi gambaran terkait yang beberapa saat lalu pernah kejadian, yakni bangkrutnya pabriknya apa Quantum, ya, sebuah merek kompor gas yang cukup terkenal, yang mungkin juga teman-teman sekalian ada yang punya kompor gasnya, termasuk saya, dan ternyata udah bangkrut. Ya, nah di sini mungkin akan kita coba ya untuk membedah. Kita akan coba untuk membedah dua kasus yang saat ini sedang apa namanya marak di Indonesia, yang juga menjadi momok yang menakutkan karena ini juga bisa menjadi kajian bagi kondisi hukum ketenagakerjaan di Indonesia, ya. Nah, yang pertama bukan kuantum ya, yang pertama adalah kasusnya si Sritex, ya. Mungkin teman-teman nggak ada yang pernah dengar, ada yang mungkin nggak tahu.
Tapi Sritex ini merupakan sebuah pabrik tekstil yang cukup terkenal dan cukup besar yang saya tahu, ya, yang ternyata bangkrut, pailit. Ratusan bahkan ribuan karyawannya ini terpaksa dirumahkan, kolaps, ya. Terus yang kedua, kasusnya Mbah Pramono, pengepul susu dari Boyolali, ya. Ini Mbah Pramono ini merupakan pengepul susu, ya. Dia membangun perusahaan namanya UD Pramono, Usaha Dagang Pramono, ya. Diingat, kalian masih ingat ya nih mata kuliah hukum bisnis, ini usaha dagang. Jadi sistem perusahaan yang paling eh, paling sederhana banget ya, saya boleh bilang. Ini dia itu tiba-tiba dikenai pajak sehingga hampir 2 miliar, kemudian tiba-tiba setelah viral turun jadi 671 juta, ya. Yang jadi masalah, UD Pramono yang dinaungi si Pak Pramono ini, Mbah Pramono ini menaungi 1.300 peternak sapi, ya. Dan Mbah Pramono karena stres karena kena pajak ini terpaksa menutup usahanya, yang otomatis mengakibatkan 1.300 peternak sapi ini kehilangan pekerjaan, ya. Dua kasus yang menurut saya cukup kontras sekali, ya. Yang kalau saya boleh bilang mungkin kalau yang Sritex ini lebih ke arah karyawan, tapi kalau yang si UD Pramono ini yang Boyolali ini yang susu sapi ini lebih ke arah mungkin antara ketidakcakapan dari si pemilik perusahaan, atau juga memang dari negara kita sendiri yang terkait dengan penerapan pajak kita terlalu ini tidak manusiawi, mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi ini menjadi bahan pembelajaran yang cukup menarik kalau kita bahas dalam perkuliahan hari ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya harap diingat untuk yang NPM-nya ganjil, ya ingat ya, untuk yang NPM-nya ganjil, silahkan Anda menganalisis, ya, kasusnya Sritex, ya. Silakan Anda kaji kasusnya Sritex itu seperti bagaimana dan bagaimana seharusnya untuk penanganannya dan bagaimana solusinya supaya nggak muncul perusahaan-perusahaan Sritex lainnya yang bangkrut, ya. Itu untuk yang NPM ganjil. Untuk yang NPM genap, silahkan kalian kaji kasusnya UD Pramono. Ini sebenarnya salah siapa? Salah UD Pramono kah atau memang salah dari regulasi kita, regulasi pemerintah yang mengakibatkan usaha dagang Pramono ini sampai bisa kolaps dan bangkrut karena dikenai pajak yang jumlahnya cukup fantastis, ya. Dan saya juga heran juga kenapa dari 2 miliar saya turun sampai 600 juta, ya. Ini cukup menarik nih dua kasus ini. Jadi makanya saya pecah dua, yang ganjil ini, yang genap ini. Nah, nanti untuk pengerjaannya kalian nggak perlu untuk nggak perlu nulis ya di kertas ataupun diketik di ini, tapi kalian ngomong, ya. Kalian silahkan buat oret-oretan dulu, terus kemudian jadikan sebagai dasar kalian, terus kalian ngomong, direkam, dimasukkan ke dalam grup WA. Waktu kalian 1 menit, ya. Jadi kalian nanti rekamannya minimal 1 menit, cukup segitu aja nggak apa-apa, ya. 1 menit, jangan lupa sebutkan nama dan NPM kalian. Terus saya tunggu sampai jam 12 malam ini, dan nanti kalau sampai di atas jam 12 ada yang mengumpulkan, tetap saya terima, cuman poinnya berkurang jadi 50%. Oke? Nah, itu saja yang bisa saya berikan pada perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Terus akhir kata, selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di grup WA. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.